Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lima Ramadhani dengan NIM 2314010206 dari kelas PAIA. Di sini saya akan menampilkan sebuah tugas hadis tarbawih tentang surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ke-98 yang artinya, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ayat ke-99, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ayat 100, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat ke-97 ini membicarakan tentang orang-orang yang ketika wafat malaikat mencela mereka karena mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Maksudnya adalah mereka tinggal di tempat atau dalam kondisi yang mencegah mereka menjalankan agama dengan benar. Padahal mereka mampu untuk hijrah atau pindah ke tempat lain yang memungkinkan mereka menjalankan Islam dengan lebih baik. Namun mereka tidak melakukannya. Ketika mereka beralasan bahwa mereka lemah dan bertindas, para malaikat menjawab bahwa bumi Allah itu luas dan mereka seharusnya bisa mencari tempat lain untuk melindungi iman mereka. Pelajaran penting dari ayat ke-97 ini, hijrah karena agama adalah kewajiban jika seseorang berada di tempat yang menghalangi untuk menunaikan ibadah atau menjalankan syariat. Tidak ada alasan bagi orang yang mampu untuk tidak berhijrah dari tempat yang penuh kemaksiatan dan kekufuran jika keimanannya terancam. Surah An-Nisa ayat ke-98. Surah An-Nisa ayat ke-98 menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mampu berhijrah karena faktor usia, kesehatan, atau keterbatasan lainnya tidak dianggap berdosa karena Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun terhadap mereka. Contohnya, Ibnu Abbas dan ibunya termasuk dalam golongan ini karena mereka tidak mampu berhijrah dari Makkah ke Madinah pada masa awal Islam. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak membebani umatnya dengan kewajiban yang melebihi kemampuan mereka dan memberikan keringanan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kewajiban tertentu. Ayat ke-99, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu surah An-Nisa ayat 98, yang mana di sini membahas orang-orang yang lemah seperti orang tua, perempuan, dan anak-anak yang tidak mampu berhijrah karena keterbatasan fisik, pengetahuan, atau kondisi lainnya. Maka di sini yang artinya mereka itu
Maksudnya adalah golongan tertindas yang disebutkan sebelumnya. Dan kata mudah-mudahan Allah memaafkan mereka menunjukkan bahwa mereka dimaafkan atas ketidakmampuan mereka berhijrah. Dan di sini kata Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, yang artinya memperkuat bahwa Allah tidak akan menghukum seseorang karena hal yang berada di luar batas atau kemampuannya. Makna dalam pelajaran ayat ke-99 ini yaitu rahmat Allah itu sangat luas bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Allah membuka pintu maaf dan mengampunkannya, karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan lagi Maha Pengampun. Yang kedua, niat dan usaha dihargai. Meskipun mereka tidak bisa berhijrah secara fisik, selama mereka memiliki niat yang benar, Allah tetap memberikan balasan yang baik. Yang ketiga, pentingnya memahami konteks dan kondisi seseorang sebelum menilai amalnya. Kemudian ayat ke-100 menjelaskan tentang menegaskan keutamaan hijrah di jalan Allah, baik secara fisik atau meninggalkan tempat karena tidak bisa menjalankan agama dengan bebas maupun maknawi.